Ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Datuk Kepala Desa Jagabaru beserta Ibu Pak Sekdes beserta perangkat yang lainnya, Pak RT, Pak Kadus, serta yang kami hormati pengurus BPD beserta anggota, pengurus lembaga adat beserta anggota, terusnya yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Pak Camat, Kecamatan Bakti Dua Tempat, dalam ini diwakili oleh Pak Kasut Rantuk beserta staf. Terusnya kami kandai Ketua Forum Dai Kecamatan Bakti Dua Tempat, Ustaz Maulana Ihsan. Sekarang Ketua Forum Dai Kecamatan Bakti Dua Tempat, Pak. Beliau ini tinggal di Desa Jagabaru, namun tugas dainya di Purwokerto Bali. Terusnya Al-Mukarram para pegawai sahabat Imam Khotib Bilaluddin dalam Desa Jagabaru dari Masjid maupun sholat dari para saudara ini. Terusnya ibu-ibu, para jemaah, para majelis taklim yang kami hormati, adik-adik yang kami sayangi, hadirin wal hadirat, beda tidak sampai kami sebut gelar, tidak sampai bulan sampai sebut nama Pak Pedi, beliau kami hormati. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini berkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga saja kita mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, sebelum kami rangkai menjadi kata pun menjadi sebuah ungkapan, izinkan kami memperkenalkan diri. Mungkin telah banyak yang kenal dengan saya. Nama Ahmad Taufik, apa yang disebutkan oleh Bapak Kala tadi. Saya tinggal di Kelurahan Buleluncu. Alhamdulillah masih keluarga dan Datuk Kades kita. Masih berkeluarga dengan Datuk Kades kita pada sekarang ini. Saya tinggal di Buleluncu, namun dari saya tugas melayang jembatan Bakahuni Merak, yaitu Hajaran, Pak. Tinggal di Buleluncu ke Hajaran. Tadi malam Pak Camat baru kita ini pertama kali sebagai rumah di Desa Hajaran dari rumah dinas di Borojangga pakai celana panjang. Kenapa? Baru kali ini saya menyeberangi jembatan gantung, takut nanti pakai kain nyangkut di pagar jembatan gantung. Akhirnya pulangnya jam 10:30 dari Hajaran tadi malam, beliau mengajak sopir dia pakai motor jalan ke Tobayo. Kami sudah di rumah tidur, dia baru telepon, kami baru sampai jam 1 baru sampai di Borojangga. Jalan ke Tobayo keliling. Ya, Masya Allah pada ini luar biasa yang diperang ini. Malam hujan jadi licin juga tadi. Jadi samping dia mau jalan-jalan, mau tahu jembatan ke Tobayo ke Hajaran itu jalannya ke sana. Di samping itu ngeri-ngeri sedap. Jembatan gantung itu untuk lagi nyebrang. Ayo. Ya alhamdulillah. Baiklah pada malam hari ini kita sepada Ramadan dari pemerintahan Kecamatan Bakti Dua Tempat bekerja sama dengan Forum Dai Kecamatan Bakti Dua Tempat. Yang kita bahas pada malam hari ini tidak banyak, hanya kita sama-sama merenungi bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang amat mulia. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan, banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Anjuran untuk berpuasa telah disampaikan ayatnya oleh Ustaz kita tadi di surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan daripada kita berpuasa ini adalah menambahkan tingkat takwa. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu mulai dari kita menyambut bulan Ramadan telah dijelaskan oleh Nabi dengan hadisnya, "Mau fariha
Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan oleh Allah tubuhnya disentuh api neraka. Subhanallah. Tapi gembiranya yang seperti apa? Ya kayak mana gembiranya kita menyambut bulan Ramadan? Apakah kita sama menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira anak kecil, anak-anak yang anak kecil cucu kita? Dia gembira datang bulan Ramadan karena di bulan Ramadan banyak kue, banyak minuman sirup berbagai macam, kuning, hijau, merah. Bulan Ramadan itu gembiranya anak kecil. Tak kalah pentingnya gembira anak kecil dengan datangnya bulan Ramadan. Banyak jual kembang api, banyak jual mercon. Nah, apakah sama kita yang dewasa ini seperti gembira anak kecil? Gembira kita dengan datang bulan Ramadan yang diharamkan Allah disentuh api neraka adalah karena kita ingin beribadah di bulan suci Ramadan ini. Itu gembiranya kita bagi yang dewasa. Alhamdulillah, Bu. Ibu full terawih sampai malam hari ini? Alhamdulillah. Bapak? Ibu wajar kalau tidak full. Kenapa? Karena ada halangan syar'i. Kalau Bapak? Ada juga halangan. Ya, Bu. Tapi kalau Ibu punya halangan syar'i tidak berpuasa, tolong diganti puasanya di hari yang lain. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak perlu diganti. Itu datangnya halangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan, bulan yang mulia, amal ibadah dilipat ganda. Bulan Ramadan, bulan yang suci, rahmat berlimpah dari Ilahi. Di malam hari baca Al-Quran, tarawih witir jangan tinggalkan. Di malam hari baca Al-Quran, tarawih witir jangan tinggalkan. Sebulan penuh kita lakukan. Bulan juga ya. Kalau bulannya 29, 29. Kalau 30, 30. Kita ikut pemerintah. Jangan ajak-ajak dewek buat putusan sendiri. Orang keputusan pemerintah 29, kita pukul 30. Putus sendiri. Tidak bisa. Kita hati Allah, hati Rasul, wa amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemimpin di antara kami. Itu ayat. Ikutlah pemerintah. Baik, pada kesempatan ini bulan Ramadan juga ada ayat Al-Quran. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Bila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggu, diikat setan iblis di bulan Ramadan ini, Pak. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang penunggu surga. Siapa namanya? Ibu? Yang nunggu surga malaikat siapa namanya? Rid? Ada nama suaminya Ridwan? Andai kata ibu disepak oleh suaminya yang nama Ridwan, berarti tendangan dari malaikat. Malaikat Ridwan, kata Allah, buka pintu surga selebar-lebarnya. Kenapa pula ya Allah? Telah diperintahkan untuk membuka pintu surga ini karena jemaah muslim-muslimat yang baru ingin puasa Ramadan. Diperintahkan Allah malaikat yang nunggu pintu neraka. Siapa, Bu? Malaikat Malik. Malaikat Malik ini tidak pernah senyum. Kenapa saya katakan demikian? Demikian maksud saya.
ini, apalagi orang Islam, sudah sampai ajaran syariat Islam kepadanya, namun masih juga masuk neraka, malaikat Malik marah, tidak pernah tersenyum. Andai kata ada yang nama suaminya Malik, maka ada dia, kalau dia menendang ibu, menampar menperet ibu, itu tamparan dari neraka. Ya, yang baik. Setelah itu diikat, dibelenggu setan iblis di bulan Ramadan ini, Pak Bu. Jelas ada yang bertanya, Ustaz, katanya diikat, dibelenggu setan iblis di bulan Ramadan. Tapi kenapa Pak Ustaz? Di bulan Ramadan ini masih ada suami istri bergalah, masih ada anak dengan mertua, anak dengan ibu ayahnya masih bergalah. Katanya diikat setan iblis di bulan Ramadan. Kenapa masih ada yang bergalah? Ingat Bu, di panca indera kita, di tubuh kita ini, kalaulah kita tidak bisa mengontrol daripada hal satu benda ini, maka hancur malapetaka yang dapat kepada diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Di bulan Ramadan diikat, dibelenggu setan iblis, tapi dia tidak bisa mengaku umat Islam yang lagi beribadah puasa. Namun lupa ada hawa nafsu di setiap badan kita, di setiap panca indera yang kita miliki. Hawa nafsu ini kalau tidak dikontrol oleh akal, maka berbahaya. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu awalnya tidak mau mengaku Allah itu Tuhan. Ditanya oleh Allah, wahai hawa nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku, siapa engkau? Dijawab oleh hawa nafsu, ana, anta, anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Sombong dan bela. Maka diberi siksa kepada hawa nafsu ini oleh Allah. Suatu riwayat mengatakan, dimasukkan oleh Allah hawa nafsu selama 60 tahun lamanya ke neraka yang sepanas-panasnya. Setelah 60 tahun diangkat oleh Allah hawa nafsu ini, ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hawa nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau? Masih juga dijawab oleh hawa nafsu, ana, anta, anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Direndam balik oleh Allah ke neraka yang sedingin-dinginnya. Setelah 60 tahun diangkat balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ditanya balik oleh Allah, wahai hawa nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau? Masih juga dijawab oleh hawa nafsu, ana, anta, anta. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Jadi direndam ke neraka yang sepanas-panasnya 60 tahun lamanya, diangkat oleh Allah, tanya balik, belum juga mengaku hawa nafsu ini bahwa Allah Tuhan. Direndam ke neraka yang sedingin-dinginnya 60 tahun, diangkat kembali, ditanya oleh Allah, belum juga ngaku Allah itu Tuhan. Tapi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi makan dan minum, hawa nafsu ini minta ampun. Contoh saja, kita puasa pertama di bulan Ramadan, ini bahaya, kawan. Biasanya ngerokok, tidak ngerokok. Puasa pertama itu rawan. Kalau ada anak kita ribut di rumah, kita istirahat. Kalau ada cucu kita ribut di rumah, keluar kamu main di luar. Puasa. Jadi nafsu tidak dikasih oleh, diberikan oleh Allah makan dan minum. Ya Allah, ya Rabb, kalau saya dibakar di neraka, sangguplah saya menahan panasnya. Kalau saya direndam ke neraka yang dingin, sanggup saya nahan dinginnya. Tapi kalau saya tidak dikasih makan dan minum, ampun ya Allah, ampun. Puasa
andai kata rumah kita bertiang, rumah kampung-kampung ada banyak bertiang-tiang. Kalau sudah jam 4 itu, padahal tiang rumah itu 12 jumlah semuanya. Kalau sudah jam 4 sore, nampak berkunang-kunang. Yang 12 ini nampak 4 juga dari tiang rumah. Tidak sanggup hawa nafsu kalau tidak orang yang beriman pada Allah untuk menahannya. Jadi hawa nafsu setelah tidak dikasih oleh Allah makan minum, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hawa nafsu, man ana wa man anta?" Barulah dia jawab, "Ana hamba, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku." Baru dia ngaku bahwa Allah Tuhan dan dia hamba daripada Allah. Jadi maksudnya di dalam bulan Ramadan ini, walaupun setan iblis dibelenggu, tidak menggoda kita karena diikat, tapi ingatlah ada hal yang sangat dahsyat kalau tidak kita bisa kontrolnya. Puasa pertama, duduklah bapak ibu di teras rumah. Pagi-pagi jam 8 duduk. Datang orang jual sayur dari Sawangun, dia jual ayam, beli oleh bapak, taruh di teras dekat duduknya. Datang kembali yang dari Morabulian, apa yang datang? Cendol pakai cincau, beli. Datang pula budak dari RT 1, petai Pak Bu, beli petai. Datang pula dari RW 3, jengkol Pak, sini lo berapa lu beli semua. Dari semuanya pada hari itu minta masak dengan ibu. Itu kalau hawa nafsu tidak dikontrol. Apabila hawa nafsu tidak dikontrol, semua minta dimasak. Cendol minta dimasak, air marjan minta dibuat 3 warna sekaligus dibuat. Makanya apabila beduk telah berbunyi, telah mengatakan bahwa sudah berbuka puasa, kita hirup semuanya, habiskan semuanya. Orang di masjid, ayalah sholat, dia duduk gak enak, bahagia gak enak, berdiri gak enak, kekenyangan. Nah, itu kalau hawa nafsu tidak kita kontrol, berbahaya. Jadi walaupun setan iblis dibelenggu, kontrol hawa nafsu kita. Paham Bu? Paham Pak? Kita sebentar baik, kami yang jauh. Ya. Jadi begitu banyak kemuliaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Ingatlah, tidur pun di bulan suci Ramadan ini dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi, tidur yang bagaimana? Tidur yang menjadi amal ibadah Pak Bu, begini. Setelah makan sahur kita masuk waktu imsak. Setelah imsak ngantuk, tidurlah Bu. Pak, tidur, silakan tidur. Tapi di masjid, di musola akan mendahulukan as-salatu khairun minal naum. Salat subuh. Nah, tidur yang beribadah apabila di musola, di masjid orang azan dulu salat subuh, bangun salat subuh. Setelah sholat subuh masih ngantuk juga, silahkan tidur kembali. Datang pula azan dari musola dan dari masjid. Hayya 'alas shalah, berarti waktu zuhur. Bangun baru kerjakan sholat zuhur. Masih ngantuk juga, silahkan tidur kembali. Waktu asar, hayya 'alal falah. Bangun sholat asar, masih ngantuk, tidurlah kembali. Maghrib langsung buka, bangun langsung berbuka. Tapi jangan katakan apabila Bapak hanya mengambil ibadah tidur saja di bulan Ramadan, andai kata ada tuh mau beli alat kue, mau beli sirup dan uang itu jangan salahkan saya. Ibu juga
mengambil ibadah tidur saja di bulan Ramadan, tapi pas mau maghrib, mau berbuka puasa, keluarga tidak ada mau minum, dan tidak ada makan apa-apa, karena ibu tidak buat, tidak ada minum apa-apa karena ibu tidak buat, karena mengambil ibadah tidur. Kalau bapak marah, jangan salahkan saya. Paham? Begitu mulia bulan Ramadan. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya puasa awam, orang awam. Kalau puasa orang awam ini Pak, dia cuma menahan dari yang membatalkan puasa. Makan, minum tidak, rokok tidak. Tapi menghibah, memfitnah, jalan juga. Nah, ini puasa orang awam. Fitnah orang, ngomongi orang juga jalan. Itu puasa orang awam. Sudah itu tingkatan puasa yang kedua, hawas namanya. Orang yang puasa tingkatan yang kedua ini adalah dia menahan dari semua yang membatalkan puasa, tapi dia pun menahan dari yang membatalkan pahala puasa. Contoh yang bisa membatalkan pahala puasa, puasa sah. Dia tidak pernah membatalkan puasanya. Yang minum tidak, makan tidak memasukkan sesuatu pada lubang yang bisa membatalkan puasa. Tapi pahala puasanya tidak ada. Nabi pernah menyantumkan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila wal atos. Tidak sedikit, berarti banyak. Orang yang berpuasa hanya dapat menahan lapar dan dahaganya saja, tidak dapat apa-apa, cuma haus dan lapar saja dia dapat. Contoh yang bisa membatalkan pahala puasa, yang dimasak lagi banyak, lah sudah kepingin ingin nak menyantapnya, dilihat jam di tangannya, sudah nyampai jam 6. Dilihat pula jam dinding rumahnya, juga sudah nyampai jam 6. Kalau biasa sudah nyampai jam 6, sudah berbuka puasa, nunggulah duduk dari musola, dari masjid yang terdekat. Ternyata sudah sampai jam 6, belum juga pegawai syarat masjid dan musola membunyikan beduknya. Akhirnya panas Bapak Ibu, pergi ke teras rumah buka pintu. Woi, pegawai syarat masjid, sudah jam 6 masih juga tidak dibunyikan beduk. Marah dia. Inilah pegawai syarat zaman sekarang ini. Berbuka puasa dia dulu di masjid, di musola, baru bunyikan beduk. Kalaulah begini kejadiannya, selisih semenit 2 menit, jam tangan, jam dinding di rumahnya dengan jam dinding di masjid dan di musola, dia sudah memaki-maki orang pegawai syarat di masjid musola. Ini batal pahala puasanya, tidak dapat apa-apa. Itu contoh bisa membatalkan pahala puasa. Puasa sah karena sudah memaki-maki orang masjid, bahkan mengancam. Ingat, habis lebaran saya ajak masyarakat desa Jangga Baru ini untuk mengganti pegawai syarat masjid dan musola yang ada dengan pegawai baru. Tidak cocok pegawai syarat yang sekarang. Minum dia dulu, kenyang dia dulu, makan dia dulu di masjid, baru bunyikan dulu. Di sini tidak ada, ini umpama, ya, misal, di tempat lain di sini tidak ada. Manutlah dengan apa yang di pegawai syarat yang ada di masjid dan di musola. Bukan pula saya katakan yang di sini, ya Bu ya. Nanti dibilang pula, nanti dengan lebaran tidak. Ini di tempat lain terjadi. Jangan sampai terjadi di desa kita Jangga Baru. Setelah itu tercantum dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini malam ke-18. Di bulan Ramadan ini turunnya ayat suci Al-Quran, petunjuk bagi semua manusia. Kemuliaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan turunnya ayat pertama Al-Quran
itu di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama, Iqra, baca. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh baca juga oleh malaikat. Namun guru Nabi kita Muhammad adalah malaikatnya Allah. Baru kita baca. 17 Ramadan turun ayat pertama. Di mana Bu turun ayat pertama? Di sekelilingnya bukit-bukit batu, di celah-celah pasir melata, di gua Hira turunnya wahyu, di sana turun wahyu pertama. Di gua Hira, sahir Arab kebu, Pak, adik-adik sekalian. Dari seputar juga di Android kita. Masukkan di memori Android kita. Ada nggak kira-kira yang seperti syair Arab yang saya lantunkan yang sudah-sudah? Apa yang ada dulu? Di HP Android kita disimpan memori itu apa yang ada? Kalau ini adalah, kalau Anda ingin melihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Kalau Anda ingin hidup senang, damai dan tentram, jangan terlalu banyak kreditan. Ada Ibu? Setiap tanggal muda Bapak gajian, namun duitnya selalu bayar cicilan. Kalau selalu bayar cicilan, tetangga kita pun ikut tepuk tangan. Jangan banyak cicilan, semua kredit. Sampai keterpung untuk rayo kaki sudah dikredit dari sekarang. Semua kredit, padahal uang untuk dibantan ada. Ibu yang di sana, bukan ibu yang di sini. Jadi Al-Quran ini dibaca di bulan suci Ramadan, maka dilipat gandakan pahalanya. Biasanya yang membaca Al-Quran 1 huruf 5 pahala dia, kebaikan dia dapat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan 1 huruf saja. Zaman sekarang sudah banyak, Nabi pun sudah pernah menyatakan dalam hadisnya, ada 9 penyakit akhir zaman. Umat Islam akhir zaman ada 9 penyakit. Di antaranya, la yabqa minal Quran illa darsuhu. Mereka tidak tinggal dari Al-Quran, tapi hanya sekedar merknya saja, sekedar tulisannya saja. Quran ada, tapi tidak pernah dibaca. Bahkan yang sadis lagi, ditanya dia keluarga Muslim, tapi apabila ditanya Al-Quran tidak ada di rumahnya, minjam Quran di masjid dan musola bila dibalik. Ada pas acara mantet anak atau kumpulan acara lainnya, ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran, diminta oleh panitia Al-Quran di rumah itu, tidak ada. Ambil di masjid, ambil di musola. Alhamdulillah. Orang Islam tidak menyimpan kitab suci di rumahnya. Di tempat lain, di sini ada semua. Yakin, saya yakinnya. Membaca Quran jadi kebutuhan ada lagu. Sedangkan Al-Quran cuma bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan, yang benar aja. Ya. Kalau Quran langganan, kamu pikir Quran jarang, karena ada Android, lah ada setan gepeng. Ada yang kata tidak dikontrol juga dengan akal, maka Android itu lebih berbahaya lagi. Apalagi yang galak main slot. Bahaya. Main orang berjudi sekarang ini tidak ada berhadapan main kartu lagi, tapi sudah pegang Android dari jarak jauh.
Yaitu selot. Tahu pemuda-pemuda apa itu selot? Ada tahu, alhamdulillah. Tidak tahu Pak. Guys, maksudnya tidak tahu warga itu. Alhamdulillah. Sinyal macet-macetan katanya. Nah, ya kan? Ya, jangan sampailah selot itu. Kalau sudah kecanduan selot atau apalagi kecanduan narkoba, maka apapun yang ada berharga di rumahnya sampai ke lampu orang tuanya dijual. Ya. Setelah itu tak kalah pentingnya bulan Ramadan ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Apabila kita beramal ibadah di malam pas Lailatul Qadar itu turun, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Wah, kira-kira 82 tahun. Umur kita kadang tidak nyampe 82 tahun sudah ditarik oleh dialer. Sudah ditarik nafas kita oleh Allah. 63, 65 sudah dipanggil oleh Allah. Sedangkan kita pas beribadah di bulan suci Ramadan pas malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan atau 82 tahun. Suatu ayat banyak ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ini akan turun di malam ganjil di ujung-ujung bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan kita mengambil malam itu saja. Kerjakan seluruh malam yang ada di bulan Ramadan dengan amal ibadah. Amal ibadah. Nanti malam 21 sholat, ada kadang-kadang. Tak tahu nih, ada untuk malam itu malam 21, 23, 25. Malam yang lain tak ada. Ramadan ini tidak sama dengan tebu. Tahu tebu? Tebu itu pangkalnya manis, ujungnya hampa, tidak ada manis. Tapi kalau Ramadan, ujung makin manis. Tapi entah kenapa ujung Ramadan, apalagi sudah pertengahan mau ke dekat Lebaran, sop pun sudah berkurang. Apalagi ibu-ibu selalu pegangannya Medijer, mixer, dan lain-lainnya. Sudah untuk menyambut hari raya, maka ditinggalkannya sholat ibadah tarawih, sholat isya berjamaah, tarawih dan witir itu, karena buat kue. Apabila ayah pulang dari tarawih dari masjid, ibu bikin kue di rumah, datang ayah mau nyicip yang dikasih oleh ibu yang hangus. Ini ayah ada cicip. Masya Allah, kata ayah, yang hangus kasihkan saya nyicip. Masa juga daripada bermarah makan juga kaki. Yang bagus kenapa niatnya? Untuk tamu di hari Lebaran, untuk hiasan di almari. Suami yang mencari uang untuk beli alat kue itu dikasih, minta nyicip dikasih yang hangus. Sedangkan yang lainnya untuk hiasan, yang bagus hiasan dan untuk tamu di Lebaran. Masya Allah. Suami itu kasihlah yang bagus. Yang hangus itu jangan diserka-serkakan kemana-mana. Jangan dikasih suami. Ibu lah yang makan. Jadi malam Lailatul Qadar di ujung bulan Ramadan. Terakhir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Allah memuliakan. Di samping kita beribadah di bulan Ramadan untuk kita sendiri, tolong kirimkan ibadah tersebut kepada orang tua kita kalau sudah meninggal dunia, telah mendahului kita semua, dan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Kirim amal ibadah, jangan kita untuk sendiri. Kemuliaan bulan Ramadan, masuk 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, arwah-arwah dari keluarga kita yang telah mendahului kita dibebaskan oleh Allah dari azab kuburnya. Dibebaskan oleh Allah dari azab kuburnya bagi yang kena azab kubur. Begitu mulianya bulan Ramadan. Suatu ayat mengatakan arwah-arwah keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, ada di bubung rumah kita. Apa tujuannya balik? Melihat keluarga, anak keluarganya, cucunya, minta tolong kirimkan doa untuknya.
Andai ada warisannya, ada sawit, kebun sawit yang ditinggalkannya, lebih dari kita makan, sedekahkan, infakkan, niatkan untuk yang punya tanah, untuk yang punya sawit dan karet, yaitu orang tua kita, nenek kita, dan ayah kita. Jikalau mereka telah tiada, telah kembali ke alam baka, doakan ia, janganlah lupa agar arwahnya mendapat bahagia. Tolong niatkan, kirim amal ibadah untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Pas kita mau sholat Idul Fitri di musala ataupun di masjid, sewaktu itu juga arwah ruh daripada keluarga kita kembali ke kuburnya masing-masing. Andai kata tidak ada kita mengirimkan selama bulan suci Ramadan untuk keluarga yang telah lebih dulu meninggalkan kita, sedikit pun tidak ada kita niatkan untuk mengirim amal ibadah untuknya, maka dia mengutuk, ya Allah ya Rabbi, selama bulan Ramadan yang saya harapkan kiriman ibadah kepada keluarga saya yang masih hidup, ternyata saya sekarang sudah mau kembali ke kubur saya, maka tidak ada yang mengirimkan ibadah. Tolonglah ya Allah, berikanlah peringatan kepada keluarga saya itu. Tanah yang dia dirikan rumah itu adalah tanah saya. Selama arwah dari orang tua kita. Untuk juga dia mohon juga kepada Allah. Tapi andai kata kita kirimkan amal ibadah selama bulan Ramadan, dia mendoakan kesuksesan kita. Berikan berkah umur, sejahterakanlah hidupnya. Jadi jangan untuk kita sendiri. Masih ada separuh daripada Ramadan ini. Mari, kalau ada kita menikmati, tidak pun warisan yang kita nikmati sedikit pun tidak ada. Namun ingatlah, diri kita ini tanpa keadaan adanya orang tua kita takkan mungkin nongol ke atas dunia ini. Diri kita. Andai kata sawit tak ada, tanah tak ada, rumah pun tak ada, saya kontrak, apa yang kepada orang tua. Diri kita ini warisan dari orang tua kita. Jadi jangan kita bosan-bosan. Mulai sekarang kalau belum, kirimkan ibadah, kirimkan Fatihah, kirimkan doa untuk keluarga yang telah mendahului kita, apalagi kedua orang tua kita. Paling akhir, puasa Ramadan tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita selesaikan satu hal, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini kita tunaikan. Imam Syafi'i 2,5 kilo beras. Kalau yang pakai uang itu Imam Hanafi. Tapi turutilah apa yang dianjurkan pemerintah. Andai kata kita tidak pakai beras, bisa untuk pakai uang, tapi tidak sama nilainya dengan Imam Hanafi yang 2,5 itu jumlahnya. Sudah ada edarannya, diberikan, tanyakan kepada Pak Dai kita, berapa zakat fitrah yang tinggi, yang sedang, yang paling rendah. Jangan asal-asalan kita membayar zakat fitrah. Apabila kita makan hari-harian beras king, maka zakat fitrahnya pakai beras king itulah. Bila perlu lebih bagus dari king itu kita zakat fitrah kita. Jangan sampai makan harian beras king, beras bulak kita zakat fitrahin, mana ini Tuhan. Setidak-tidaknya memang beras bulak hari-harian kita makan, beras bulak itulah yang kita zakat fitrah. Itu kategori yang nomor 3. Yang ada yang nomor 1, nomor pertengahan, ada nomor 3. Sesuai apa harian kita. Kalau beras king yang bagusnya bagus lagi dari beras king itu kita zakat fitrah untuk diri kita. Kapan terakhir pembayaran zakat fitrah ini? Apabila kita mau pergi sholat Idul Fitri masjid, maka itulah terakhir. Jelang antara pas subuh, setelah subuh mau ke masjid itu masih ada senggang, itu masih bisa. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, setelah Idul Fitri baru kita zakat fitrah, itu tidak diterima lagi karena itu sudah menjadi sedekah biasa. Kapan mulai bayar? Dari 1 Ramadan sudah bisa bayar, asalkan pada Amil mau menerima. Tapi 1 Ramadan
bayar sholat, di mana nyimpan berasnya? Makan tikus, ya simpan aja, bahaya juga. Jadi dia tetapkan apakah ada 25 Ramadan, tidak Pak Imam. Kalau ada 1 Ramadan Pak Imam, enak kalau bayar semua. Kalau bayar 1, 2 orang, kita yang nyimpan beras ini makan tikus, kita badan ambil yang penuh resiko. Jadi selesaikan zakat fitrah itu terakhir. Apabila tidak selesaikan zakat fitrah, maka amal ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah. Pahalanya tergantung antara mukmin dan kafir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, silakan diambil. Tapi kalau salahnya, saya juga sebagai insan manusia yang biasa tidak luput dari khilaf dan salah. Akhir kalam ilahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, luar biasa akan disampaikan oleh Bapak Ibu Bapak terus